Oke, jadi di sesi ini kita akan mencari tahu nih, kira-kira ternyata yang namanya peluang usaha itu menemukan peluang usaha itu mudah, ya. Tadi Anda sudah belajar jenis-jenis peluang usaha, setidaknya Anda bisa mendapatkan gambaran ya. Kira-kira Anda ingin menciptakan atau ingin menemukan discovery atau Anda ingin mencari atau mungkin bahkan ya memperkenalkan peluang Anda ya. Nah, sekarang kita akan melihat sebenarnya untuk bisa mendapatkan peluang itu bagaimana ya, untuk bisa menemukan peluang usaha itu. Oke, jadi kita coba melihat dulu sumber inspirasi ya. Jadi kita bisa melihat ternyata untuk mendapatkan peluang usaha itu banyak sekali sumber inspirasinya. Yang pertama kita bisa melihat dari sisi internal kita dulu. Ya, sumber inspirasi kita. Mungkin Anda memiliki kemampuan tertentu, memiliki pengetahuan tertentu, ya. Misalkan Anda pintar mendesain, pintar otomotif, itu salah satu bentuk skill Anda atau salah satu bentuk modal Anda untuk bisa mendapatkan peluang bisnis Anda. Atau mungkin keterkaitan dengan pengalaman individu Anda, ya, pengalaman orang lain, intuisi, bahkan hobi. Misalkan jika Anda suka hobi memasak, itu bisa menjadi peluang bisnis Anda. Anda suka menjahit, itu bisa menjadi peluang bisnis Anda. Ya, oke, itu dari sumber inspirasi internal. Kemudian ada juga sumber inspirasi eksternal. Ya, jadi kalau sumber inspirasi eksternal itu berarti berasal dari luar diri kita ya. Jadi kita bisa melihat nih, kita bisa terjun ke masyarakat, terjun ke lingkungan sekitar kita, kira-kira kita melihat ada permasalahan apa di sana. Ya, ada nggak kira-kira masalah yang dihadapkan mereka sehari-hari itu ada masalah apa yang belum terpecahkan mungkin? Atau mungkin keterkaitan dengan mereka butuhnya apa, ada kebutuhan apa yang belum terbaik, yang belum terpenuhi baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Atau mungkin bahkan usaha keluarga Anda, ya itu bisa menjadi sumber inspirasi. Jadi misalnya kalau usaha keluarga kira-kira uh, ada permasalahan apa di sana dan kita pun juga bisa memberikan solusinya. Oke, kemudian kriterianya apa sih sebaiknya untuk kita bisa mendapatkan peluang usaha? Ya, kriterianya memang sebaiknya adalah bisa menjadi solusi, bisa menjadi pemecah masalah untuk kebutuhan maupun keinginan dari masyarakat. Ya, kemudian juga memiliki keunggulan bersaing sehingga produk kita atau jasa kita itu memiliki nilai tambah lebih ya yang dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita, ya. Kalau bisa juga tidak bersifat sementara, jadi nggak cuma hanya sekedar ngehits saja dan kemudian akhirnya menghilang. Ya, kalau bisa memang kalau kita berbisnis untuk jangka panjang, memiliki nilai ekonomi yang tinggi juga, ya, dan memiliki aspek kreativitas dan inovasi. Ya, itu beberapa kriterianya. Jadi Anda coba bisa melihat kira-kira siapa saja nih, Anda bisa mendapatkan inspirasi dari mana saja dan dari siapa saja nih, ya. Jadi memang kalau untuk kita bisa menemukan peluang usaha, memang kita perlu berpikir berpikir secara kreatif ya. Jadi sebenarnya yang namanya peluang usaha itu bisa dari mana saja ya. Bahkan dengan kita melihat ada sampah di lingkungan kita, ya ini contohnya misalkan seperti ada drum ya atau tong tong sampah gitu ya. Nah, ini akhirnya bisa diolah ya dengan ide-ide yang kreatif akhirnya bisa diolah menjadi sebuah furniture. Ya, jadi seperti sofa, meja. Nah, ini menarik nih. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya di lingkungan kita pun bisa kita manfaatkan untuk bisa kita jual. Ya, bahkan banyak juga dari hasil dari plastik, ya dari plastik, dari kresek itu bisa diolah kembali, ya. Makanya yang namanya orang sukses itu kelebihan satu cara dibandingkan dengan orang gagal. Dia kebanyakan alasan. Ya, oke. Semoga kita menjadi orang yang kelebihan satu cara. Kemudian juga selain itu juga ya, kita juga bisa melihat tadi salah satu sumber inspirasinya kita melihat lingkungan sekitar kita melihat masalah apa yang ada di dalam masyarakat. Nah, misalkan salah satu contohnya adalah keterkaitan masalah kesehatan. Di Indonesia ini ternyata tingkat obesitas dan stunting ya atau stunting itu semacam kayak kekurangan gizi ya. eh, di anak-anak di Indonesia itu ternyata cukup tinggi. Nah, ini masalah-masalah seperti inilah mungkin bisa Anda ciptakan peluangnya. Misalkan Anda bisa menciptakan produk-produk makanan, ketahanan pangan yang
dengan kandungan yang sehat dan cocok untuk mereka. Dan ini apa? Masalah ini berarti market Anda, ya. Market Anda, sehingga Anda bisa menjual atau bisa memberikan solusi kepada mereka. Sehingga harapannya apa? Harapannya kita itu adalah sebagai problem solver. Kita itu memberikan solusi atas masalah-masalah mereka. Dan disitulah kita membutuhkan daya kreativitas. Ya. Kita membutuhkan referensi, kita perlu melihat keadaan sekitar kita, ya. Bahkan mungkin dalam diri kita juga. Setelah Anda menemukan inspirasi, ya, setidaknya ide bisnis apa nih yang ingin saya jalankan, ya. Nah, kemudian Anda bisa menggunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Setelah Anda menemukan, Anda coba nih pelajari bisnis yang sudah ada itu, ya. Kompetitor-kompetitornya siapa saja. Kemudian Anda bisa memberi nilai tambah kepada produk atau jasa Anda. Di mana nilai tambah itu apa? Sesuatu hal yang berbeda dengan kompetitor Anda. Sesuatu hal yang bisa daya tarik untuk kepada konsumen Anda, ya, atau perbedaan yang membedakan dengan kompetitor Anda, ya. Anda beri nilai tambah, gitu ya. Kemudian Anda pun juga perlu untuk menganalisa tren populasi maupun data demografi, maupun juga mengkaji tren ekonomi. Kira-kira produk Anda ini marketnya ke siapa? Segmentasinya ke siapa? Cocok nggak ketika misalnya produk Anda ini untuk anak-anak, atau mungkin untuk orang dewasa, untuk wanita, atau untuk pria, ya. Kemudian Anda juga mulai coba menentukan, ya, 4P-nya, place, price, product, sama promotion Anda, ya. Kira-kira nanti dijualnya kemana, harganya berapa, ya. Di situ Anda sudah mulai untuk melakukan beberapa teknik-teknik marketing. Apakah ada peluang bisnis lain? Ada banyak, ada 1000 peluang bisnis yang bisa kita manfaatkan, kita ciptakan, ya. Anda bisa menggunakan, misalkan Anda ahli tadi, ya, ahli desain, Anda bisa jasa desain, jasa travel, ya, sebagai tour guide bahkan. Anda bisa menawarkan aplikasi, reseller, dan lain sebagainya, ya. Jadi ini beberapa peluang-peluang yang bisa Anda ciptakan. Oke, apalagi saat ini kita sangat erat kaitannya dengan teknologi dan digital. Oleh karena itu, jangan lupakan bahwa bisnis yang kita jalankan kalau bisa kita kombinasikan dengan hal-hal yang berbau digital. Karena apa? Dengan berbau digital ini akan mengikuti perkembangan zaman, ya, dan banyak sekali pasar-pasar yang bisa kita sasarkan, ya. Oleh karena itu, silakan Anda cari peluang Anda, silakan Anda amati sekitar Anda, dan saatnya Anda memulai bisnis Anda sendiri. Oke, itu ya, sekian dari saya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.